Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Yasmin Khairunisa Mukhtar, selaku dosen pengampu ekonomi manajerial. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang antara meja makan dan kebijakan negara, di mana kami melakukan perbandingan strategi Indonesia dan Malaysia dalam mengelola bahan pokok, yaitu beras, minyak, dan gula. Ada pun latar belakang dari masalah yang kami diskusikan, yaitu ketika harga bahan pokok itu naik, yang akan terasa langsung adalah masyarakatnya. Faktor seperti gangguan iklim, krisis global, dan juga distribusi yang tidak merata itu akan memperparah keadaan. Nah, disitulah peran pemerintah ataupun negara itu dianggap penting karena untuk menjaga harga supaya tetap stabil dan juga stok tetap aman. Nah, selanjutnya ada SWOT yang kami lakukan dari Indonesia, yaitu kami menyimpulkan bahwa Indonesia ini melakukan pendekatan yang pertama HET, yaitu harga eceran tertinggi, dan yang kedua itu ada peran Bulog, dan yang terakhir itu subsidi langsung. Nah, itu dianggap menjadi kekuatan dan juga kelemahan. Kenapa dibilang kelemahan? Karena distribusinya itu tidak merata dan juga sering terjadi kelangkaan seperti bahan pokok minyak. Dan juga peluang yang dapat kita ambil yaitu digitalisasi logistik dan juga modernisasi rantai pasok. Namun hal itu akan menimbulkan tantangan terbesar, yaitu Indonesia ini masih bergantungan terhadap impor gula yang tinggi dan juga ancaman El Nino, dan yang terakhir adalah inflasi global. Sekian dari saya lanjutkan kepada rekan saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan SWOT dari sisi Malaysia, juga perbandingan harganya, yang mana Malaysia punya pendekatan yang sedikit berbeda, di mana Malaysia menetapkan harga ceiling itu tetap, namun distribusi lebih efisien. Lalu di sana subsidi itu tidak langsung menyasar ke rumah tangga. Nah, di peluangnya ini adalah memperkuat sumber lokal dan memanfaatkan ekspor sawit. Tapi mereka juga tergantung pada harga sawit global yang fluktuatif. Nah, di sini terdapat tabel perbandingan pada tahun 2024, di mana ini membandingkan Indonesia dan Malaysia. Yang dibandingkan adalah 3 produk, yaitu beras, minyak, dan gula. Lalu di produk ketiga itu terdapat gula, yang mana di Indonesia ini terkena harga 16.000 per kilogram, yang mana tidak dapat lepas dari impor. Nah, lalu sedangkan di Malaysia ini itu gula terkena harga 2 ringgit 90 sen per kilogramnya, yang mana ini hanya subsidi untuk industri saja. Sekian dari saya, terima kasih. Saya lanjutkan kepada teman saya. Baik, di sini saya akan membahas tentang perbandingan 3 bahan pokok, yaitu beras, minyak goreng, dan juga gula pasir antara Indonesia dan juga Malaysia. Nah, untuk beras, Indonesia mengandalkan Bulog untuk menjaga stok dan intervensi harga lewat HET. Di Malaysia, mereka menetapkan harga ceiling saat momen tertentu seperti Ramadan. Jadi di luar itu harga bisa lebih naik. Nah, untuk minyak, di Indonesia menyediakan minyak kita sebagai minyak bersubsidi, tapi distribusinya bermasalah. Nah, kalau di Malaysia, harga tetap berlaku nasional dan stabil berkat regulasi karena mereka mempunyai kebun sawit yang stabil. Untuk yang terakhir, gula pasir. Nah, kalau di Indonesia, HET berlaku namun sangat bergantung pada impor. Kalau di Malaysia, harga relatif stabil, tapi subsidi hanya menyasar industri, bukan rumah tangga. Sekian penjelasan dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, dari poster yang sudah kami buat, kita dapat menarik kesimpulan bahwa baik Indonesia maupun Malaysia ternyata menghadapi tantangan pangan yang sama, baik itu dari permintaan yang tinggi, pasokan yang rentan, dan juga harga yang sensitif. Nah, untuk Indonesia sendiri, pemerintah memilih untuk melakukan pendekatan kontrol harga dan juga subsidi. Tapi ternyata dalam penerapannya, ini masih mengalami kendala dalam hal distribusi. Sementara Malaysia, mereka lebih memilih untuk berfokus pada efisiensi distribusi dan penetapan harga ceiling. Namun ternyata ini juga belum mampu untuk dapat mengenai seluruh lapisan masyarakat yang ada. Nah, dari situ kami memberikan solusi dan juga rekomendasi. Yang pertama, untuk pemerintah Indonesia, di mana pemerintah dapat memperbaiki distribusi minyak kita dan juga beras HET. Lalu pemerintah juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor. Pemerintah juga dapat memaksimalkan penggunaan teknologi digital untuk dapat melakukan transparansi stok. Sementara untuk Malaysia, kami merekomendasikan pemerintah Malaysia untuk dapat memperluas subsidi ke rumah tangga. Mereka juga dapat melakukan penetapan harga ceiling yang tidak musiman dan juga mendukung produk lokal, terutama untuk gula dan juga beras. Karena pada akhirnya, kebijakan pangan bukan hanya tentang angka, tetapi juga tentang siapa yang bisa makan hari ini. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Isi piring rakyat mencerminkan prioritas negara, kebijakan yang baik tidak hanya stabil di data, tapi terasa di dapur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.